wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah imanan bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa bertemu kembali di majelis ta'lim, di majelis yang kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahkan penafsiran dari mereka para ulama rahimahumullah taala. Dan pada malam ini kita masuk pada surah An-Nasr. Masuk pada bagian surah An-Nasr. Beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan qad taqaddama annaha ta'dilu rubu'ul Qur'an. Telah berlalu pembahasan sehubungan dengan keutamaan surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu membandingi 1/4 Al-Qur'anul Karim. Wa idza zulzilat ta'dilu rubu'ul Qur'an. Surah Al-Zalzalah membandingi 1/4 Al-Qur'an. Wa qala An-Nasa'i akhbarana Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim akhbarana Ja'far an Abil Umais tahwil wa akhbarana Muhammad bin Sulaiman hadatsana Ja'far ibnu Aun hadatsana Abul Umais an Abdul Majid ibni Suhail an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah qala li Ibnu Abbas. Berkata Ubaidullah ibnu Abdillah ibnu Utbah berkata kepadaku Ibnu Abbas, ya bna Utbah, ata'lamu akhir surata minal Qur'ani nazalat. Wahai Ibna Utbah, ata'lamu akhir suratan minal Qur'an nazalat. Tahukah kamu akhir surah dari Al-Qur'an yang turun? Qultu na'am. Aku berkata, kata Ubaidullah ibnu Abdillah ibnu Utbah, ya saya tahu
idza jaa nasrullahi wal fath. Surah An-Nasr. Abdullah bin Abbas mengatakan, shadaqata, kau benar. Warwa al-Hafidhani Abu Bakrin al-Bazzar wal Baihaqi bin hadithi Musa ibni Ubaidah ar-Rabdhi an Shadaqata bni Yasarin an ibni Umar. Abdullah bin Umar berkata, unzilat hadhi surah idza jaa nasrullahi wal fath. Diturunkan surat ini idza jaa nasrullahi wal fath ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awsatu ayyamit tasyriq. Surah An-Nasr ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan hari-hari tasyrik. Fa'arafa annahu al-wada. Ia tahu sesungguhnya itu adalah al-wada, perpisahan. Ya Nabi alaihi salatu wasallam itu menunaikan haji wada. Fa amara bi rakhilatihi al-qaswa farahalat. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan tunggangannya, unta yang bernama Qaswa, lalu berjalan. Tsumma qam fa khataban nas fa dzakara khutbatahu al-masyhurah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berdiri memberikan khutbah kepada manusia. Lalu beliau menyebutkan khutbahnya yang masyhurah. Di awal itu adalah khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Yang pertama, innal hamdalillah sampai akhir, kemudian menyampaikan pesan-pesan takwa dari 3 ayat yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam khutbah hajahnya. Wa qala al-Hafidz al-Baihaqi, dan berkata al-Hafidz al-Baihaqi, akhbarana Ali bin Ahmad ibni Abdan, akhbarana Ahmad bin Ubaid as-Safar, haddatsana al-Asfadi, haddatsana Sa'id bin Sulaiman, haddatsana Abbad bin Al-Awwam an Hilal bin Khabab an Ikrimah bin Abbas qala. Dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath. Tatkala turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah putrinya. Waqal, dan Nabi alaihi salatu wasallam berkata, innahu qad nu'iyat ilayya nafsi. Sungguh telah dikhabarkan pada diriku kematian. Sungguh telah dikhabarkan kabar kematian kepada diriku. Fabakat, lalu Fatimah menangis. Turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa itu adalah merupakan isyarat beliau akan wafat. Makanya dipanggilnya Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan mengatakan sungguh telah dikabarkan kematian kepadaku. Lalu Fatimah menangis. Tsumma dhahikat, kemudian Fatimah tertawa. Karena mendapatkan kabar bahwa orang yang pertama dari keluarganya menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, dan berkata Fatimah, akhbarani annahu nu'iyat ilaihi nafsuhu fabakaitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepadaku sesungguhnya telah dikabarkan kematian kepadanya, lalu aku menangis. Tsumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata, isbiri fa innaka awwalu ahli lihaqan bi. Bersabarlah kamu hai Fatimah, karena engkau adalah pertama dari keluargaku menyusul aku. Fadhahikat, lalu Fatimah tertawa. Wa qad rawahu an-Nasa'i kama sayati biduni dzikri Fatimah. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah taala telah meriwayatkan sebagaimana akan datang tanpa sebutan Fatimah. Ini mukadimah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala sebelum beliau menyebutkan penafsiran dari surah An-Nasr mulai awal hingga akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa, apabila telah datang nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aita, dan kamu melihat annasa manusia yadkhuluna, mereka masuk fi dinillahi afwaja, di dalam agama Allah berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia, keadaan mereka masuk di agama Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Rabbmu Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Musa ibnu Ismail hadatsana Abu Awanah an Abi Bishrin an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala. Dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, ini beliau Abdullah bin Abbas menceritakan tentang perhatian Umar radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, walaupun usianya itu masih kecil, karena memiliki kelebihan yang tak dimiliki oleh anak-anak yang lainnya. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu melebihkan dan memuliakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu adalah salah seorang sahabat
saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi alaihi salatu wasallam doakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman kepadanya di dalam agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Quran. Dan doa Nabi alaihi salatu wasallam ini benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjadi salah satu rujukan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sehubungan dengan masalah tafsir Al-Qur'anul Karim. Maka doa Nabi alaihi salatu wasallam itu sepatutnya kita contoh. Kita bisa mendoakan anak-anak kita, bisa mendoakan saudara-saudara kita, dengan kita mendoakan sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia di dalam agama dan ajarkanlah tafsir kepadanya. Dan apabila anak-anak kita mendapatkan rezeki kefahaman agama dari Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa anak-anak kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, maka Allah pahamkan dia di dalam agama. Dan orang yang difahamkan di dalam agama oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi orang yang baik, akan menjadi orang yang saleh, akan menjadi kalau wanita-wanita yang salihah, akan menjadi orang-orang yang taat di dalam melaksanakan amal-amal agama. Maka hendaknya kita tidak ragu, siapapun kita, siapapun anak-anak kita, seberapapun kemampuannya, kalau kita memang berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita dan menjadikan kita memiliki anak yang soleh dan solehah. Kita lanjutkan. Kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badr. Ini ceritanya Abdullah bin Abbas. Umar selalu memasukkanku bersama orang-orang tua yang ikut di perang Badar. Tokoh-tokoh tua yang ikut di dalam perang Badar. Setiap kali Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan mereka para tokoh-tokoh tua yang ikut perang Badar, Abdullah bin Abbas selalu dimasukkan di dalamnya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, maka seakan-akan sebagian mereka atau sepertinya sebagian mereka itu mendapati di dalam diri mereka, mendapati di dalam diri mereka sesuatu yang tidak mengenakkan. Kenapa? Tokoh-tokoh tua itu diundang, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu dimasukkan bersama mereka. Ada sebagian mereka itu merasa, kok diikutkan, itu kan anak kecil. Faqal,
Lalu sebagian di antara mereka berkata, lima yudkhilu hadza ma'ana walana abna'u mithluhu walana abna'un mithluhu. Orang itu bertanya kepada Umar bin Khattab, lima yudkhalu hadza ma'ana, kenapa anak ini dimasukkan bersama kami? Padahal kami juga memiliki anak-anak semisal dia. Abdullah bin Abbas kok dimasukkan sementara yang lain kok tidak? Faqala Umar, lalu berkata Umar, innahu mimman qad alimtum, sesungguhnya dia Abdullah bin Abbas bagian dari orang yang sungguh kalian telah mengetahui. Maksudnya telah mengetahui kecerdasannya, telah mengetahui keilmuannya, dan juga telah mengetahui berbagai macam kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Dan kelebihan Abdullah bin Abbas tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh tua termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fada'ahum dzata yaumin fa'adkhalani ma'ahum. Lalu Umar bin Khattab pada suatu hari mengundang tokoh-tokoh tua yang pernah ikut perang Badar. Lalu beliau Umar bin Khattab memasukkan aku bersama mereka. Ini di hari yang lain. Apa tujuannya? Untuk menunjukkan kelebihan Abdullah bin Abbas. Fama ra'aitu annahu da'ani fihim yauma illa liuriyahum. Maka tidaklah aku melihat sunnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengundangku di tengah-tengah mereka para tokoh-tokoh tua pada hari itu, melainkan untuk memperlihatkan kepada mereka. Ini kadang-kadang ada anak yang masih usia belia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang tua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun beliau itu adalah orang nomor 2 sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar nomor 1, nomor 2 Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika mendapati anak yang memiliki kelebihan, benar-benar dihargai kelebihan yang dimilikinya. Dan ketika ada sebagian orang itu merasa, kok diikutkan? Umar bin Khattab menginginkan untuk menunjukkan kelebihan Abdullah bin Abbas di hadapan mereka. Faqal, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ma taquluna fi qaulillahi azza wa jalla, apa yang kalian katakan di dalam firman Allah azza wa jalla, idza jaa nasrullahi wal fath? Kalian memahami di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Apa yang kalian katakan? Apa yang kalian fahami? Apa yang kalian dapatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath? Faqala ba'duhum, lalu berkata sebagian di antara tokoh-tokoh tua, umirna annah madallaha wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina. Kami diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampun kepadanya apabila kami diberi pertolongan dan apabila kami diberi kemenangan. Ini memahami lafaz-lafaz, makna-makna lafaz yang ada di dalam
firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Memang di situ makna lafaz yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini suruh bertasbih, memuji Allah taala, minta ampun kepada Allah. Kalau memang telah diberi pertolongan dan telah diberi kemenangan. Wasakata ba'duhum falam yakul syai'a, dan sebagian di antara mereka itu diam, gak ngomong apa-apa. Ya, tidak mengatakan sesuatu pun. Ada sebagian mengatakan begitu, sebagian yang lain diam. Faqala li, lalu Umar bin Khattab berkata kepadaku, akadzalika taqulu ya ibna Abbas, apakah seperti itu kau katakan wahai Abdullah bin Abbas? Apa makna yang terkandung di dalam surah An-Nasr, sebagaimana yang sebagian di antara mereka katakan, umirna an nahmadallah wa nastaghfirah idza nusirna wa futiha alaina. Faqultullah, lalu aku berkata, kata Abdullah bin Abbas, la tidak. Faqal, Umar bin Khattab bertanya lagi, mataku, apa yang kamu katakan? Faqultu, lalu aku berkata, kata Abdullah bin Abbas, huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamuhu lahu. Dia itu adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengetahuinya untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin Abdullah bin Abbas itu memahami, kecuali Abdullah bin Abbas itu benar-benar memiliki pemahaman yang amat dalam sekali isyarat yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Qal idza jaa nasrullahi wal fath fadzalika alamatu ajalik. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka itu adalah tanda ajalmu, wahai Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah kedalaman pemahaman yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan menunjukkan bahwa kalau memang pertolongan Allah telah datang dan kemenangan telah datang, manusia sama berbondong-bondong masuk di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paripurna. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai. Kalau tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai, maka ajal pun datang menjemput Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau memang tugas-tugas, beban amanah yang Allah Ta'ala bebankan kepada Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah ditunaikan dengan sempurna. Sebagian di antara tandanya, Allah berikan kemenangan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pertolongan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampun kepadanya,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Faqala Umar bin Khattab, lalu berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la a'lamu minha illa ma taqul. Tidaklah aku mengetahui darinya kecuali yang engkau katakan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sendiri tidaklah mengetahui bahwa surah An-Nasr adalah kabar dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sesudah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengkhabarkannya. Tafarrada bi al-Bukhari wa rawa Ibnu Jarir an Muhammad ibn Humaid an Mahran an Sauri an Asim an Abi Razin an Ibni Abbas fa dzakara mithla hadhil qissah au nahwaha. Di dalam hadis yang lain disebutkan qala al-Imam Ahmad hadatsana Muhammad bin Fudail hadatsana Atha an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qala lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu'iyat ilayya nafsi. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullahi wal fath, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikabarkan kematian kepadaku. Fa innahu mawbudun fi tilkas sanah. Maka sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam diwafatkan di tahun itu. Diwafatkan di tahun itu. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini mengetahui bahwa turunnya firman Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullahi wal fath ilal akhir itu adalah tanda dekatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warawa al-Aufi an Ibni Abbas mislahu wa kadza qala Mujahid wa Ibnu Aliyah wa Dhuhaq wa ghairu wahidin inna hajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nu'ya ilaihi. Sesungguhnya surah itu adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala haddatsani Ismail ibnu Musa haddatsana al-Hasan ibnu Isa al-Hanafi an Ma'marin an Zuhri an Abi Hazim an Ibni Abbas qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah idz qala Allahu akbar Allahu akbar. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jaa nasrullah wal fath. Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jaa ahlul Yaman, telah datang penduduk Yaman. Qil ya Rasulullah, wa ma ahlul Yaman, dan apa yang dimaksud ahlul Yaman? Qal, Nabi alaihi salatu wasallam berikan jawaban, qaumun raqiqun qulubuhum layyinatun tibauhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kaum yang hatinya lembut, tabiatnya juga lembut. Al-imanu yaman, wal fiqhu yaman, wal hikmatu yamaniyah.
Nabi alaihi salatu wasallam kabarkan, iman itu Yaman, fikih itu Yaman, hikmah itu Yamaniyah. Dan termasuk salah satu di antara daerah yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Yaman. Dan memang datang dari Yaman orang-orang yang benar-benar memiliki keimanan, memiliki pemahaman yang bagus dan juga memiliki keilmuan. Bahkan hingga saat sekarang ini banyak penduduk Yaman yang mereka kokoh agamanya, bagus keimanannya, bagus pemahamannya, dan juga bagus keilmuannya. Wa qala at-Tabrani hadatsana Zakaria ibn Yahya hadatsana Abu Kamil al-Jahdari hadatsana Abu Awana an Hilal ibn Khabab an Ikrimatan ibn Abbas qala lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath hatta khatama as-surah, tatkala turun firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath hingga akhir surah. Qala nu'iyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafsuhu khina nazalat, dikhabarkan kematian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ayat ini telah turun. Qal Abdullah bin Abbas berkata, fa akhadha bi asyaddi ma kana qattu ijtihadan fi amril akhirah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mulai memegang dengan kuat yang belum pernah Nabi alaihi salatu wasallam pegang, karena bersungguh-sungguh di dalam perkara akhirat. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam sesudah turun firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath, merasakan bahwa telah mendapatkan tanda dekatnya kematian, Nabi alaihi salatu wasallam mempersungguh di dalam urusan akhirat. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam dikhabari, kalau kita kan enggak. Karena kita tidak dikhabari, kalau toh mungkin ada sebagian di antara tanda-tanda yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, di antara usia yang sudah menua, atau mungkin kita sudah diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itu termasuk juga bagian dari tanda, walaupun kita tidak tahu kapan kita mati. Namun ketika sudah ada tanda-tanda yang seperti itu, hendaknya kita mempersungguh di dalam urusan akhirat kita, karena kematian itu datang tiba-tiba kepada kita. Mungkin sebelumnya kita biasa-biasa saja, tapi ketika sudah ada sebagian tanda yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sepatutnya kita lebih mempersungguh lagi di dalam urusan akhirat kita. Karena di akhir kehidupan, kalau menjadi orang yang su'ul khotimah fal iyadzu billah, maka orang itu mendapatkan kerugian yang amat sangat besar sekali. Namun apabila di akhir kehidupan adalah husnul khotimah, maka dia mendapatkan keberuntungan yang amat sangat besar sekali. Dan jika kita mempersungguh urusan akhirat di akhir-akhir kehidupan kita, dan kita di saat-saat memiliki kesungguhan yang amat kuat di dalam melaksanakannya, kita meninggal bertanda husnul khotimah.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesudah itu, ja'al fathu wa nasrullah, telah datang kemenangan dan pertolongan Allah. Ja'a ahlul Yaman, telah datang penduduk Yaman. Faqala rajulun ya Rasulullah, wa ma ahlul Yaman. Lalu ada seorang lelaki tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dimaksud ahlul Yaman? Qala qaumun raqiqun qulubuhum lainatun tibauhum, al-imanu Yaman wal fiqhu Yaman. Ini hampir sama dengan hadis yang ada di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban, kaum lembut hati-hati mereka, lembut tabiat-tabiat mereka, keimanan Yaman, pemahaman Yaman. Wa qala Imam Ahmad haddatsana Waqi' an Sufyan an Asim an Abi Razin an Ibni Abbas qala lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath alima Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qad nu'iyat ilaihi nafsuh. Tatkala turun idza jaa nasrullahi wal fath, Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui sungguh telah dikabarkan kematian kepadanya. Faqil idza jaa nasrullahi wal fath as-surah kulluha, dikatakan apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, surah secara keseluruhan yaitu ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Ayat pertama, kedua sampai yang ketiga. Jadi bukan hanya idza jaa nasrullahi wal fath, akan tetapi itu ayat secara sempurna dari surah An-Nasr. Haddatsana Waqi' an Sufyan an Asim an Abi Razin anna Umar sa'ala Ibnu Abbas an hadhil ayah. Sesungguhnya Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath qala lamma nazalat nu'iyat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafsuh. Tatkala turun ayat itu, tatkala turun ayat itu, Nabi alaihi salatu wasallam diberi kabar kematian dirinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu yakum. Jadi ini sebagian dari penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nasr. Salah satu di antaranya adalah itu tanda dekatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk bertasbih, memuji Allah, minta ampun. Maka sambutan Nabi alaihi salatu wasallam di situ mempersungguh di dalam melaksanakan urusan akhirat. Demikian juga buat kita semuanya. Kalau toh mungkin Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan buat kita, banyak pertolongan-pertolongan Allah yang Allah taala berikan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketentraman, kedamaian kepada kita, yang mungkin asal mulanya kita serba sulit, kemudian diberi kemudahan, kemudian di akhir kehidupan kita, mungkin itu sebagian di antara tanda bahwa kematian akan segera datang kepada kita. Itu sebagian di antaranya. Karena ada sebagian orang di situ memang serba sulit, namun tahu-tahu orang itu mendapatkan banyak kemudahan. Ternyata tidak lama kemudian orang itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sekedar sebagian di antara tanda. Kita nggak tahu kapan kematian kita, akan tetapi itu termasuk bagian di antara tanda. Sebagaimana apa yang dialami oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Sudah cukup ya? Atau mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup?
Pripun boten enten mitangketan? Sudah cukup? Sudah bisa dipaham? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.